Zia nggak bisa bantu orang-orang yang Zia sayang. Mama, Naza, bahkan Albi. Karena yang Zia tahu, Zia cuma tahu caranya bertahan. Tuhan engkau tahu aku mencintainya. Pak, Halo, Zia. Aku mau izin pulang buat ngambil keperluan semuanya. ya ampun iya. Aduh malah aku nggak inget loh yang kayak gitu-gitu Pak, makasih ya. Gak apa-apa Non, itu kan udah tugas saya. Saya permisi ya. Pak, tapi boleh nggak ya jangan terlalu lama? Oh. Soalnya kondisinya kan lagi kayak gini. Siap-siap Non. Nanti sampai rumah saya langsung balik lagi ke sini. Makasih banyak ya Pak. Iya Non. Aku ke tempat Papa dulu. Baik Non. Pagi Pak. Lagi. Pak Rizal mana? Aku Parcu pulang dulu ngambil baju di rumah. Hah, ya. Papa mau teh nggak? Biar perut Papa anget. Nggak usah, air putih aja cukup. Si, Ya. Papa ingin bicara sama kalian semuanya. Soal apa Pak? Banyak banget deh yang ingin Papa bicarain sama kalian. Tapi kan dokter bilang Papa nggak boleh stres dulu. Justru itu Papa takut. Jangan ngomong kayak gitu. Ini yang realistis saja. Ya udah. Zia kasih tahu Albi dulu ya. Wah, Bibi. Pagi-pagi udah sibuk banget nih. Mana semua masakan udah mateng lagi. Emangnya mereka semua mau pulang pas di jam sarapan ya, Bi? Oh, bukan, suster. Jadi Parjo doang yang mau kesini mah. Nanti semua ini teh dibawanya sama Parjo. Oh gitu. Tuh. Suster, itu kayaknya Den Leon nangis tuh. Wah, iya, Bi. Bibi, maaf ya, saya nggak bisa bantuin. Saya mau urus Mas Leon dulu ya, Bi. Suster, sebentar. Ini teh ya, kalau misalnya Bibi ikut sama Parjo ke rumah sakit mau nganterin pakaian, Den Leon sama suster ditinggal di sini sebentar, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa dong, Bi. Ini juga kan tugas saya buat jagain Mas Leon. Ya udah atuh. Ya, iya, Bi. Iya. Widih, Bibi kalau dapat perintah langsung cepet banget. Sat. Iya atuh Jo, kan harus gercep. Iya, tapi Bibi di sana jangan lama-lama ya. Kasihan Den Leon, gak ada yang jagain nanti. Ya enggak atuh, nggak lama-lama. Bibi juga udah bilang sama suster ini, katanya nggak apa-apa kalau cuma ditinggal sebentar doang mah. Ya udah kalau gitu aku masukin ini dulu, Bi. Ya. Pak Albi. Halo Pak. Bi, Leon gimana keadaannya? Alhamdulillah Pak, panasnya teh udah turun. Alhamdulillah. Iya Pak, itu mah bukan penyakit. Itu mah cuma karena kangen aja sama Bapak. Buktinya setelah video call sama Bapak teh langsung sembuh. Oh, Oh iya, Pak Albi, maaf. Ini teh nanti Bibi mau ikut sama Parjo ke rumah sakit. Mau nganter pakaian. oh iya, boleh deh Bi, sekalian tolong ini, tolong bawa mainan yang pernah dibeliin sama Naza dulu waktu Leon masih kecil.
Soalnya mainan itu mau saya kasih ke Naza. Iya Pak, siap. Sekalian Bibi teh juga mau bawain makanan buat semua di sana. Oh ya, Bi, sekalian satu lagi minta tolong bikinin makanan lebih ya buat Sandra. Sandra temenin Naza. Oh iya bisa Pak. Nanti tolong minta kirim ke rumahnya ya. Terus kalian cek aja kondisinya, takutnya nggak ada yang ngerawat dia soalnya di situ. Bisa banget atuh Pak. Kebetulan Bibi teh masaknya banyak. Biar nanti Bibi antar ke sana. Bibi minta alamatnya aja ya Pak. Iya, Bi, nanti di Sherlock. Makasih. Iya Pak, makasih Pak. Kita mulai hari ini setelah kelelahan panjang kemarin-kemarin. Semoga hari ini semuanya jauh lebih baik. Makasih ya. Papa suruh ke kamarnya. Ada apa ya? Aku juga nggak tahu. Papa cuma suruh ke sana aja. Sepagi ini. Semoga bukan masalah baru. Ini bagian dari menjalankan pesan Atta, menjaga adik-adiknya. Alhamdulillah Jo, ini teh makanan bawaan Bibi teh laku. Berarti semua pada kangen tah sama masakan Bibi. Bibi doain aja semua teh biar pada cepat pulang bisa makan bareng lagi di rumah. Amin. Bi, tapi ini saya nggak bisa nganterin pulang lo ya. Atuh enggak apa-apa, tenang aja Parjo kan juga udah capek. Terus Bibi pulang naik apa? Itu mah gampang, kan banyak taksi. Permisi. Pak. Zianya ada? Non Zia. Atuh, non Zia. Zia. Ya. Ini bukunya. Makasih banyak ya. Maaf ngerepotin loh. Iya. Naza gimana kabarnya? Alhamdulillah udah lumayan stabil tapi tetap harus dipantau. Terus Pak Wira gimana? Kondisi papa masih naik turun karena mikirin Naza. Yang sabar ya. Makasih ya. Udah kalau gitu aku pamit ya. Oh iya, maaf ya ngerepotin. Sekali lagi nih, makasih. Misi. Mas, maaf mau tanya, Mas pulang bawa mobil kan? Saya teh maksudnya mau tanya kira-kira Mas lewat jalan Safir nggak ya? Bibi mau kemana ya? Itu Non, Bibi teh mau ke rumah Non Sandra, mau nganterin makanan juga. Kan Non Sandra juga lagi sakit, kasihan Non dia teh sendiri. Pon boleh minta tolong nggak ya? Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa aku antar Bibi ya. Iya, makasih ya. Aduh Mas, makasih banyak ya Mas ya. Mas teh meni baik pisan. Sama-sama. Ya udah tuh Non Zia, Bibi teh pulang dulu, mau ke rumah Non Sandra dulu. Jangan lupa nanti salamin sama Pak Wira sama Non Naza juga. Iya, Bi. Ya udah. Cuk, Bibi pulang ya. Ya udah. Mari Non. Misi ya. Iya, hati-hati ya. Pak. Iya. Iya. Aku masuk dulu. Iya, Pak. Permisi, Pak. Non, dipanggil Bapak ke dalam.
Mau ngomongin soal apa sih, Pak? Nggak bisa ditunda dulu. Ya, Papa ini udah sering berkali-kali cerita ke kamu. Tapi Papa nggak merasa menyesali. Kondisi menunjukkan tanda-tanda membaik meski tidak signifikan. Semoga Bu Najah semakin membaik dan cepat pulih ya. Yang paling menyakitkan bukan soal Marlin, tapi soal Imelda, mama kamu. Perempuan yang Papa pilih justru karena keinginan Papa lebih dari hidup Papa sendiri. Dia sama sekali tidak meminta apapun dari Papa. Dia cuma ingin Papa hadir, ada. Tapi Papa nggak pernah ada di sana. Kamu pasti tahu, malam-malam kalian tinggal bertiga di rumah kita. Papa nggak pernah pulang dari kantor. Papa kerja keras, bukan karena ambisi, tapi Papa takut berhenti. Papa takut berhenti kalau Papa nggak punya apa-apa dan Papa tidak bisa memberikan kepada mama kamu dan kalian. Papa takut nggak berguna untuk kalian. Yang Papa anggap ada kesuksesan. Papa pikir kerja keras. Papa tetap berguna dan tetap dibutuhkan. Tapi yang mama kalian minta bukan itu. Mama kalian minta Papa cepat pulang. Pulang ke rumah di meja makan bersama. Pulang di saat kalian sedang sakit. Papa ada di situ. Papa baru mengerti itu setelah mama kamu pergi. Dan sekarang, Papa lihat Naza. Dia tumbuh besar. Tanpa kehadiran seorang ayah. Dan sekarang dia bersikap memberontak. Papa lihat Sia. Kamu belajar sendiri, caranya kuat, karena tidak ada tempat untuk jatuh. Kamu harus menjadi si sulung. Dan ini, semua Papa yang bikin. Kamu itu keterlaluan ya, Mas. Kamu lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan anak-anak. Saya melakukan ini untuk apa? Hah? Untuk siapa? Ini demi anak-anak. Mas, anak-anak itu lagi sakit, Mas. Setidaknya malam ini kamu tuh bisa kan kalau nggak usah pergi lagi. Ya, kamu kan mamanya. Kamu duluan aja ngurusin. Saya ini lagi mau meeting dan ini penting, nggak bisa ditinggalin. Bisa, Mas. Itu juga kalau kamu mau. Aku benar-benar kecewa, Mas, sama kamu. Kamu benar-benar nggak ada waktu sama sekali buat anak-anak, Mas. Zia dan Naza itu lagi sakit. Saya nggak bisa ninggalin meeting ya. Tapi kamu bisa ya, Mas, ninggalin anak-anak.
mencoba mencintai anak-anak papa. Tapi caranya salah. Papa salah, nak, minta maaf. Papa bukan nyesel karena papa milih mama. Papa nyesel karena cara papa memperlakukan mama. Ya Allah, keluarga ini sebenarnya saling sayang. Tapi kenapa jalannya jadi sejauh ini? Saya cuma berharap semoga setelah malam itu semuanya bisa pelan-pelan membaik. Jangan ada lagi yang pergi sebelum semuanya sempat selesai. Permisi Pak Parjo. Oh, iya dok. Dokter mau periksa Pak Wira ya? Ya, jadi memang kondisi Pak Wira itu harus terus-menerus dikontrol. Dan jangan sampai ada pikiran-pikiran yang memberatkan buat beliau. Baik, kalau gitu saya antar dok. Baik, terima kasih. Permisi. Dokternya Pak Wira mau visit. Permisi Pak Wira, semalam dada Pak Wira sakit lagi ya? Alhamdulillah, ini sedikit lebih baik daripada semalam. Dan ini tentunya sangat membahayakan jantung Pak Wira. Dan tolong tekanan emosionalnya dijaga ya Pak Wira. Nah, Pak Wira, coba sedikit rileks saja. Jangan berpikiran yang berat-berat dulu. Support dari pihak keluarga juga sangat penting tentunya. Dan untuk anak-anak Pak Wira, saya mohon supaya menjaga Pak Wira, jangan sampai beliau stres ya. Suster, nanti obatnya Pak Wira tolong dilanjutkan ya, sampai kondisi Pak Wira stabil. Baik dok. Kasih. Baik, kalau gitu saya tinggal dulu. Permisi semuanya. Permisi dok, ya. Sama-sama. Pak, tadi kan papa udah ngomong. Kali ini Zia yang pengen ngomong, Pak. Zia, kan tadi dokter udah bilang. Iya, aku tahu, Bi. Aku cuma pengen tanggepin omongan papa tadi kok. Dari kecil, Zia itu cuma jadi penonton, Pak. Ngeliat papa pergi, ngeliat mama yang selalu nunggu, ngeliat Naza yang tumbuh tanpa tahu cara minta tolong sama orang. Dan selama ini Zia cuma diem. Karena Zia pikir kalau Zia diem, semuanya akan baik-baik aja. Nggak akan hancur. Tapi ternyata Zia salah, Pak. Karena Zia diem, Zia nggak bisa bantu orang-orang yang Zia sayang. Mama, Naza, bahkan Albi. Karena yang Zia tahu, Zia cuma tahu caranya bertahan.
Dasar lo, Za. Dalam situasi apapun, senyum ceria lo gak pernah lepas. Lagi capek-capeknya mendaki, masih bisa ketawa ngakak. Gokil. Bebas lepas. Itulah lo, Za. Gak nyangka gue kalau pada akhirnya lo terbelenggu sama pernikahan yang gak lo inginin. Walaupun pada akhirnya di luar perkiraan lo jatuh cinta juga sama Mas Albi. Za. Foto dong. Aduh, ngapain bagus? Gua kan gak suka foto, gak suka foto nih, masin aja. Please, sekali. Dah, selfie sekali. Selfie sekali. Gue kangen lo, Za. Lo lucu ya, Za. Dan di sini perasaan gue udah mulai gak enak, Za. Ya Allah, kenapa dada gue sakit mulu sih? Ingat pendakian kita kemarin, Za.